Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin part 2 dari sembuh dari lambung, aksienti, GERD, dan asam lambung. Nah, kali ini saya mau cerita bahwa saya nggak tahu ya, perjalanan saya sembuh itu ternyata emang ada seperti jalan gitu ya. Ketika saya berdoa, lalu Allah tunjukkan jalannya ya. Saat itu kalau nggak salah saya sedang sakit di rumah sakit ya. Jadi ketika saya di rumah sakit itu saya sambil searching sakit apa sih, sakit lambung itu, sakit asam lambung itu apa, GERD itu apa gitu ya. Ketika udah banyak, ada juga aksienti juga ya. Aksienti itu kayak kecemasan tinggi ya. Biasanya kalau orang udah sakit lambung biasanya disertai dengan aksienti. Nah, saya mengalami aksienti juga ya. Jadi tidurnya kagetan, terus susah tidur, walaupun sebenarnya saya merasa tidak apa-apa gitu. Dan penyakit ini sebenarnya hanya orang-orang yang pernah merasakannya yang bisa mengetahui ya. Jadi kalau orang yang belum pernah merasakan sakit ini, dia anggap seperti biasa-biasa saja, karena yang terlihat dari badan saya kayaknya baik-baik aja gitu, padahal banyak hal yang dia tidak tahu gitu, seperti tadi ya, sakit lambung, nggak bisa tidur, perutnya kembung kayak gitu-gitu ya. Dan itu seperti biasa saja, tidak ada penyakitnya, padahal itu sakit lambung. Nah, pada suatu hari saya masuk ke rumah sakit ya. Itu karena makan apa ya? Perasaan saya kalau nggak salah makan kacang lebaran ya. Jadi makan kacang lebaran di rumah teman ya. Kemudian nggak lama, selang berapa jam ya, langsung saya merasakan kayak kesemutan, lemes, kelayangan gitu ya. Itu makan kacang ya, kacang tanah ya kalau nggak salah ya. Jadi emang setelah saya konsultasi dengan yang sakit lambung, yang saya berobat ya, itu memang salah satunya adalah tidak boleh makan kacang tanah. Nah, saya kembali lagi pada saat saya di rumah sakit itu ada tayangan YouTube ya. Jadi saya cari-cari itu apa sih sakit ini gitu ya. Sakit ini apa sih gitu, saya cari-cari tentang apa sih, tentang kayak talk show sakit lambung ya dengan dokter-dokter ya. Saya cari terus ya. Suatu saat saya melihat satu komen orang di bawahnya, dia bilang kayak gini, berobat aja ke SJ insya Allah sembuh gitu ya. Terus saya, masa sih, kayak klik, lalu orang itu punya video yang dia sakit lambung sembuh gitu ya. Saya lupa nama channelnya apa ya saat itu. Saya karena cepet ya, saya klik, gak lama ada nomor teleponnya, saya WhatsApp beliau gitu. Ketika saya di rumah sakit itu saya WhatsApp, Assalamualaikum bang, sakit lambung ya, sekarang udah sembuh belum gitu. Tiba-tiba dia balas, iya. Lalu nggak lama kemudian dia telepon saya, video call malah teleponnya. Saya kan lagi dirawat ya, lagi diimpus juga ya. Nanti kayak ada tayangannya di video ini ya. Jadi tuh dia langsung telepon saya, terus bilang gini, sakit apa? Sakit lambung ya. Wah, terus dia bilang, masih nggak bisa tidur, nggak enak ini, terus rasanya keleyongan, pusing, terus macam-macam, lemes, semutan, gitu, pokoknya lemes kayak orang sakit, terus kayak datang tiba-tiba gitu ya. Udah mang, keluar aja dari rumah sakit. Astagfirullahaladzim, masa sih? Iya saya sembuh nih. Iya mang, iya, saya bilang gitu ya. Jadi ketika kayak gitu, dia kayak semacam memberitahu bahwa saya pernah kayak gitu juga gitu. Dan dia pernah bilang juga, si pasien yang sembuh ini ya, saya udah pernah ke beberapa rumah sakit ya, sampai tidak terdeteksi sakit apa gitu, sampai ke orang pintar gitu ya. Jadi dia nanya gitu, sampai ke daerah-daerah ya, padahal dia sebenarnya sakit lambung gitu. Dan suatu ketika dia tuh diajak temannya, nih kalau sakit lambung nih datangnya ke Jakarta gitu, ada tempatnya nih yang khusus lambung, dia bilang gitu. Nah, di tempat itulah dia berobat ya, dan hanya sekitar 3 hari dia sembuh dari berapa tahun dia sakit ya. Dia bilang, udah kalau berobat ke dokter sembuh, nanti kumat lagi gitu. Saya obat sekerdus, dia bilang gitu. Iya sih, saya juga obat udah 1 kontainer ya,
itu kontainer obat ya, tentang obat lambung, macam-macam lah ya. Tapi nggak semua juga orang yang berobat ke dokter itu nggak sembuh, tapi ada juga yang langsung sembuh karena cocok ya. Jadi mungkin karena masih ringan ya, karena kalau saya kan emang udah sakit lambungnya lemah gitu. Pasca COVID 2 hari setelah itu saya minum suplemen vitamin C dosis tinggi yang ya 1000 mili ya. Itu ada sodanya juga ya. Mungkin sebenarnya nggak boleh ya, tapi ada juga yang kuat. Tapi saat itu saya nggak kuat, jadi ya itulah saat itu. Jadi 1 hari itu langsung jatuh gitu ya, langsung ngedrop gitu. Nah, kembali lagi ketika orang itu video call saya, dia itu memotivasi saya gitu. Jadi udah bilang aja, udah langsung aja nanti keluar rumah sakit langsung berobat deh, antri nggak apa-apa. Hampir nggak percaya gitu ya. Ya udah, nanti saya bilang emang sih saat diinfus ya udah mulai tenang ya. Nah, ini juga berkaitan dengan anxiety juga. Ketika orang sakit lambung itu ada kecemasan tinggi ya. Bahkan saya sempat ngeliat juga ada grup anxiety ya. Grup anxiety di Jakarta itu ada, dan pengikutnya banyak lagi. Saya nggak tahu ya bagaimana cara mereka mengantisipasi anxiety-nya gitu. Sedangkan anxiety saya emang kalau agak tegang dikit langsung perutnya begah, terus ada yang kayak ser-seran di belakang nih gitu ya. Jadi bawaannya lemes langsung gitu. Padahal ya itu sebenarnya hanya reaksinya saja gitu. Nah, setelah dari itu saya hari Sabtu saya coba ketemu dokter datang visit, saya bilang udah mendingan dok, udah boleh pulang. Hari itu juga pulang. Sabtu saya istirahat, Senin baru saya datang ke tempat pengobatannya gitu ya. Nah, jadi pengobatannya ada di Jakarta, tepatnya di daerah mana ya? Jakarta Timur ya. Jakarta Timur tuh kayak dekat Bidara Cina, dekat kelurahannya itu. Bukan berarti orang Cina ya itu, karena namanya Bidara Cina gitu. Saya pikir pengobatan Cina nih, nggak tahu ya orangnya biasa juga orang kita juga. Jadi mungkin beliau dulunya berguru dengan orang Cina ya, karena beliau pernah sakit sama seperti saya, tapi beliau lebih parah ya. Namanya Pak SJ ya. Jadi saya berobat di situ ya. Alhamdulillah baru 3 hari saya minum obatnya langsung kayak kok hari ini saya bisa tidur ya gitu ya. Jadi hari ketiga itu bisa tidur. Selama berbulan-bulan saya merasakan kecemasan tinggi dan gitu-gitu. Dan beliau juga punya teori ya, kalau teorinya itu entah ini masuk akal apa enggak, tapi saya merasakannya benar gitu ya. Pertama dia bilang sebenarnya sakit lambung ini sakit yang biasa saja, tapi sensasinya yang luar biasa. Emang benar sih, jadi kita kayak banyak dia orang yang berobat di situ. Terus mengalami gejala-gejala yang beliau bilang itu emang sama seperti apa yang saya rasakan gitu. Mungkin ntar saya kasih videonya pada saat saya pertama kali datang ke situ ya, sebelum PPKM ya. Saya berobat ke beliau itu sebelum PPKM ya. Setelah saya berobat minggu depannya udah PPKM, jadi beliau itu udah nggak datang lagi klinik, tapi ada asistennya yang tetap pelayanan ya gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi intinya saya alhamdulillah membaik gitu ya. Selama 3 hari saya minum obat itu, berbaring 3 bulan ya. Jadi selama 3 hari itu udah mulai membaik gitu ya. Jadi itu nggak tahu obatnya sepertinya emang cikannya khusus ya, jadi ini herbal ya, jadi bukan kimia. Jadi saya minum berkali-kali juga nggak ada efeknya gitu. Paling efeknya ngantuk aja sih. Jadi pertama kali bagi teman-teman yang berobat tuh efeknya mengantuk sih sebenarnya kalau pagi ya. Kalau malam ya mungkin langsung tidur ya. Jadi obatnya itu bisa menyembuhkan ya, atau bagaimana bilangnya bingung ya. Pokoknya intinya obat itu bisa menenangkan organ-organ dalam tubuh kita, terutama lambung, limpa, empedu, liver, dan jantung. Nah, 5 organ inilah yang melakukan penyembuhannya itulah ya, dari 5 organ ini. Apa yang kita alami itu 5 organ ini yang berpengaruh ya. Kalau beliau bilang kalau tidak bisa tidur, mimpi buruk, itu ada gangguan di
jantung ya, jantungnya mengalami serangan gas gitu. Terus nggak bisa tidur juga dari energi empedunya melemah ya gitu. Mungkin beliau teorinya seperti itu. Jadi itu juga menenangkan juga, bahkan dia bilang kalau nggak percaya Mas langsung aja makan sambal gitu. Kalau betul sebelahnya tempat makan nih. Jadi masa sih, soal udah 3 bulan berbaring gitu nggak pernah makan sambal, cabai juga nggak pernah saya sentuh ya. Coba akhirnya saya makan tuh, mumpung saya masih di sini gitu. Makan tuh ya, coba alhamdulillah tuh emang iya ya nggak apa-apa sebenarnya lambung saya. Jadi sebenarnya lambung nggak apa-apa, dia bilang gitu. Oh iya udah deh. Jadi ya tetap sih memantang makanan yang ekstrim dulu ya, sambil pengobatan ini ya. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan tuh udah mulai membaik ya. Saya ingat banget waktu masuk sekolah bekerja itu, saya hanya duduk aja gitu walaupun masuk gitu ya, tapi ya nggak enak juga, perasaan tuh ser-seran jantungnya gitu ya, aneh pokoknya, jantung berdebar-debar itu. Kalau teman-teman ada yang ngalamin ya, besok aku coba bikin lagi part 3-nya. Saya mungkin akan membawa beberapa yang pernah saya minum ya. Jadi ada buat cair itu untuk mendinginkan atau menaikkan suhu kalau terlalu dingin, suhu di dalam perut ya, sama organ-organnya juga. Itu pakai yang cair ya. Saya habis 2 cair, 1 madu, 5 botol kapsul. Sekarang udah 6 ya, tapi udah jarang-jarang sih, udah mulai membaik gitu. Nanti saya juga akan kasih video. Iya benar, ternyata saya udah bisa ngopi ya, saya bisa ngopi. Oh saya bisa makan sambal ya. Tapi benar kita harus jangan terlalu banyak lah, bisa tapi cukup dibatasi juga, jangan terlalu berlebihan ya. Bisa perutnya bisa panas ya. Oh iya, makan makanan nanti saya jelasin ya, yang sepengetahuan saya yang disampaikan oleh Pak SJ itu nanti kan saya saya sampaikan juga di sini di part 3-nya. Oke, jadi itu perjalanan saya mulai sembuh di klinik SJ Lambung ya. Kalau ada linknya nanti saya taruh di deskripsi sini ya. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya juga boleh ya. Silakan komen aja. Terus sakit lambung itu harus juga banyak tenang ya, minum air ya, kayak gitu. Nah saya juga punya teman yang masih seangkatan ya, yang masih juga merasakan sakit lambung gitu. Ada juga yang udah sembuh juga gitu. Oke semuanya, pokoknya terima kasih, alhamdulillah udah sembuh ya Allah. Terima kasih banget udah diberikan jalan kesembuhan ini gitu, walaupun informasinya ya awalnya agak ragu, tapi alhamdulillah sekarang saya bisa bekerja seperti biasa lagi ya. Berat badan saya turun 15 kilo ya, sekarang udah mulai naik, bahkan udah mau melebihi ya. Dari 75 ya turun sampai 60 ya. Jadi ya, jauh juga. Sempat khawatir juga kan, karena kata dokter nggak boleh makan ini itu gitu. Jadi saya makannya bubur dan lain-lain, jadi saya berat badan turun. Semenjak saya berbeda aja, udah Pak, Bapak makan jangan bubur aja, makan aja yang ini selain makanan yang dipantang. Oh ya, makanan pantangan ada 3. Yang utama itu pisang ya. Saya nggak pernah makan pisang sampai sekarang nih. Makan apa tuh namanya? Jadi lupa ya. Kalau udah sembuh gini jadi lupa nih. Pertama makan pisang, kedua makan kacang dan olahannya, yang ketiga makan paya. Itu yang paling dilarang banget ya. Paya katanya juga kalau nanam sendiri itu boleh, tapi baiknya dihindari dulu. Terus saya makan yang udah bisa nih sekarang, makan kacang dan olahannya pelan-pelan dikit-dikit gitu ya. Santan udah boleh, tapi ya awalnya belajar juga yang agar encer dulu, baru yang santan beneran gitu ya. Terus kalau sayuran itu yang saya pelajari, yang didengar dari Pak SJ itu, ada bayam yang boleh ya, yang nggak boleh itu merica ya, jadi kurangin merica karena panas sekali ya. Terus cabai juga kurangi dulu selama pengobatan. Terus brokoli, lalu jamur ya, jamur juga harus dihindari juga. Terus ada durian juga nggak boleh ya. Terus ada juga makan pantangan kol, ternyata kol boleh, kata Pak SJ itu boleh. Justru yang nggak boleh yang tadi ya. Nah sayuran yang bagus tuh bayam. Kalau buah yang bagus tuh melon ya, karena melon itu menurut beliau bisa mentransportasikan
sari makanan ya dari usus ke tubuh gitu. Oke, itu dulu sementara, nanti saya bikin lagi sambil ngedit ini. Semoga yang sakit lambung diberikan kesembuhan tanpa meninggalkan sakit sedikit pun, kayak gitu ya, kayak Pak SJ kasih motivasi seperti itu. Jadi kita harus yakin dan sabar. Kalau yang sakit seperti itu, insya Allah ada jalannya. Itu dulu sementara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.